Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Trisna Lestari dengan NPM 231302454, Prodi Pendidikan Biologi kelas B, akan menyampaikan materi mengenai sel dan bahan penyusun sel. Asal-usul sel eukariotik. Eukariotik itu berasal dari kata Yunani eu artinya sejati dan karyon inti atau nukleus, yaitu sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Sel eukariotik mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda tergantung dari jenis dan fungsinya. Sel eukariotik ada yang mempunyai bentuk tetap seperti sel saraf dan sel tumbuhan, ada pula yang bentuknya dapat berubah-ubah seperti sel leukosit dan lain-lain. Sel eukariotik memiliki nukleus yang terbungkus di dalam membran, sehingga DNA yang terdapat di dalam nukleus dapat tersimpan dalam kompartemen khusus yang terpisah dari bagian lain dari sel yang disebut sitoplasma. Sel eukariotik ini terdapat pada organisme yang lebih kompleks seperti pada sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya adalah bahan penyusun sel. Salah satu bahan penyusun sel adalah air. Air merupakan 70% dari berat sebuah sel, dapat berbagai reaksi intraseluler di dalam larutan air. Peranan air adalah sebagai pelarut dan pengangkut senyawa-senyawa yang dibutuhkan sel maupun yang harus dibuang oleh sel. Nah, di dalam sel, air digolongkan menjadi 3. Yang pertama, air intramolekuler yang merupakan bagian molekul protein. Yang kedua, ada air terikat, yakni air yang terikat pada sitoplasma. Dan yang ketiga, ada air bebas yang merupakan terdapat di dalam vakuola. Selanjutnya adalah protein. Nah, protein berasal dari kata Yunani, yaitu proteios yang berarti tempat pertama. Protein menyusun lebih dari 50% massa kering sebagian besar sel. Nah, protein sendiri terdiri dari unsur-unsur yang berperan sebagai katalisator berbagai reaksi kimia, memberi kekakuan struktural, memantau permeabilitas membran sel, mengatur kadar metabolit yang diperlukan oleh sel, komunikasi sel, menyebabkan gerakan pada sel, dan membantu kegiatan sel. Protein terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus struktur molekul seperti gambar berikut. Nah, protein merupakan senyawa yang terdiri dari monomer asam amino. Semua protein terdiri atas satu atau lebih polimer yang linier dan tidak bercabang. Rumus struktur asam amino tampak pada gambar berikut. Nah, struktur asam amino itu di ujungnya terdapat gugus karboksil dan gugus amino sekaligus. Protein berdasarkan susunan molekul itu dibedakan menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular contohnya adalah hemoglobin dan enzim, sedangkan protein fibrosa adalah fibrin dan aktin. Sedangkan klasifikasi protein berdasarkan peranannya ada protein struktural dan protein fungsional. Selanjutnya adalah nukleotida dan asam nukleat. Pada organisme yang hidup terdapat dua golongan besar asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat dapat dipecah menjadi monomer-monomer yang disebut nukleotida. Susunan sel selanjutnya adalah lipid. Lipid adalah senyawa yang besar dan bukan merupakan polimer. Senyawa yang dikelompokkan ke dalam lipid memiliki satu ciri penting, yaitu lipid tidak memiliki atau sedikit sekali afinitasnya terhadap air. Lipid mencakup asam lemak netral, fosfolipid, glikolipid, terpen, steroid, lilin, dan pigmen tertentu. Lemak atau lipid tersusun atas dua jenis molekul, yaitu gliserol dan asam lemak.
yang disusun atas jenis alkohol yang memiliki 3 karbon yang masing-masing mengandung sebuah gugus hidroksil. Asam lemak memiliki kerangka karbon yang panjang antara 16 sampai 18 atom karbon. Asam lemak berperan penting sebagai penyusun selaput plasma atau membran plasma. Nah, asam lemak memiliki 2 daerah. Yang pertama adalah rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air dan kurang reaktif. Yang kedua ada gugus asam karboksilat, dapat berbentuk ion di dalam larutan, terlarut dalam air, mudah bereaksi membentuk ester. Selanjutnya adalah sakarida. Nah, sakarida sendiri itu tersusun oleh monosakarida. Beberapa monosakarida akan membentuk polisakarida. Beberapa molekul monosakarida mengandung sulfur atau nitrogen. 2 molekul monosakarida disebut disakarida dan 3 molekul monosakarida disebut trisakarida. Beberapa oligosakarida membentuk polisakarida atau disebut juga karbohidrat. Polisakarida digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu polisakarida struktural dan nutrien. Polisakarida struktural sendiri berperan dalam membentuk dinding sel, sedangkan polisakarida nutrien berperan dalam metabolisme, misalnya amilum dan glikogen. Glukosa sendiri memiliki gugus hidroksil terikat pada setiap karbon kecuali satu gugus yang berikatan ganda dengan oksigen untuk membentuk gugus karbondial, sehingga glukosa disebut sebagai aldosa dan sebagai ketosa. Glukosa memiliki 6 karbon disebut heksosa, 3 karbon disebut triosa, dan 5 karbon disebut pentosa. Susunan sel yang lain adalah senyawa organik. Senyawa organik di dalam sel berperan sebagai kofaktor pada reaksi enzimatis dan sebagai penyusun bahan sel. Kofaktor merupakan komponen non-protein yang membantu aktivitas katalitik enzim. Senyawa organik yang berperan sebagai kofaktor diantaranya logam atom seng, besi, dan tembaga. Penyusun sel dapat ditemukan pada hemoglobin sel darah merah yang memiliki unsur besi pada bagian pusat cincin dan klorofil dengan magnesium pada pusat cincin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.